teman-teman punya waktu luang atau jangan luang deh, menyempatkanlah sedikit waktunya bisa membantu teman-teman Semua terlibat, langsung gitu terlibat ya. ya, terlibat dalam Iya, 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 iya. perayaan itu dengan. Ya, puji Jadi Tuhan. saya Tuhan memberikan kita talenta sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Jadi apapun yang kita punya. Saya tetap bersyukur. Setidaknya Tuhan memberikan saya masih hidup gitu loh. Nggak sampai apa ya gitulah. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua ya. Tapi sebelumnya aku punya pantun nih ya. Jangan lupa bilang apa? Cakep, baik. Ke toko bangunan membeli bata. Asik, bata dibeli buat dinding menjadi rata. Memang cakep aku ya, oh enggak ya. Perkenalkan, nama saya Agatha dan selamat datang di acara Jepret, Jumpa Pewarta Kabar Sukacita. Yeay. Ya, puji Tuhan ya, kita berbincang-bincang kembali nih di acara Jepret kali ini. Dan sebelumnya ya teman-teman ya, mungkin saya pribadi dan teman-teman dari Komsos juga ingin menyampaikan stay safe ya teman-teman ya. Karena sebelumnya, di hari-hari sebelumnya juga kita sudah merasakan banyak banget ada gempa atau ada curah hujan yang cukup tinggi juga. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di rumah juga stay safe ya. Oke, dan selain merasakan gempa kemarin, kita juga merasakan apa nih sebelumnya? Merasakan kasih Tuhan melalui Paskah ya. Dan di tema Jepret kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih peran Komsos dalam perayaan Paskah tahun ini. Dan di kali ini kita kedatangan bintang tamu ya. Bintang tamunya adalah Komsos dari salah satu paroki yang ada di Surabaya. Lebih tepatnya di tengah-tengah Surabaya sepertinya nih ya. Dan clue lagi dikit ya, di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 nih gitu ya. Dan mungkin seperti yang kita tahu juga bahwa sudah dibangun dari tahun 1920 nih ya. Lalu setahun berikutnya langsung diresmikan dan pasti udah tahu dong ya di mana ya. Paroki mana? Wah, nggak ada yang tahu ternyata ya. Paroki Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya. Yeay. Oke, sebelumnya saya mau kenalan dulu nih ya, karena kita kedatangan 3 narasumber hebat dari HKY ya, Komsosnya HKY. Yang pertama adalah dari sebelah yang paling jauh dari saya ini ya, ada Ko Hokri ya. Boleh kenalan sedikit kok terkait mungkin di Komsos sendiri jabatannya apa, mungkin berapa lama sudah menjabat begitu. Nama saya Hokriawan. Saya di Komsos sebagai jurnalis sudah setahunan lah. Dan Oke, jurnalis gitu ya. ya jurnalis. Tapi sebelumnya apakah punya basic memang menulis begitu? Kan seorang jurnalis nih. Suka sih dari kecil suka menulis. Oh, suka menulis ya. Menulis apa aja nih? Ya. Menulis. Oh, berita, Ya, berita begitu ya, ya. atau mungkin menulis puisi begitu. Puisi, Waduh, ya. pujangga ternyata guys. Waduh, Hoki Ya. sang pujangga. Waduh. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu ke yang paling cantik ya di sini ya. Aduh. Ya, C Selfie. Halo C. Halo Halo, siang. siang. Oke, bisa dijelaskan nih mungkin jabatannya apa dan berapa lama sudah berada di Komsos KKY ini? Oke. Nama saya Selvi, saya Ketua Komsos Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya. Untuk di Komsos sebetulnya sudah lama. Sejak mulai pandemi itu saya mulai dengan peliputan dan lain sebagainya. Cuman lebih aktif lagi pada waktu saat pandemi. Dan saat itu kita masuk di tim streamingnya paroki dan itu berlanjut hingga akhirnya terpilih jadi ketua Komsos seperti itu. Waduh, berarti mulai jadi ketuanya kapan ini, C? Tahun 2022. 2022. Iya. Asik. Berarti udah Gitu. 2 tahun menjabat ya? Iya, Hampir betul. 2 tahun menjabat. Iya. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu Sama-sama. nih ya sama yang paling muda sepertinya ini. Asik. Perkenalkan, nama saya Odilius Herlambang Galista Putra, biasa dipanggil Odi. Saya menjabat sebagai anggota Komsos itu sejak bulan November 2022 lalu, yang berarti saya sudah menjabat selama 1 tahun, Kak.
Oke, 1 tahun ya. Iya. Lalu sebagai apa nih di Komsos? Saya sebagai bagian dari dokumentasi, salah satunya adalah foto. Oke, selain foto tuh katanya juga punya apa ya talenta yang luar biasa ini ya. Bisa apa aja? Bisa sulap? Nggak bisa, Nggak kalau bisa sulap, ya, sulap nggak saya bisa nggak ya kalau bisa. sulap ya. Oke, Kalau sulap bisa ya. editing mungkin editing foto gitu ya, membantu editing foto. Kalau editing foto nggak terlalu jago sih, tapi kalau disuruh mengedit menggunakan Adobe Premiere, KineMaster atau Final Cut Pro itu Itu saya sudah pro sudah bisa guys. gitu. Iya, oke baik. Terima kasih. Oke, dan mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Kan di Komsos sendiri ini kan banyak bagiannya begitu ya. Untuk pembagian tugasnya itu bagaimana? Untuk pembagian tugas itu kita dibagi dengan tugas sendiri-sendiri. Ada bagian multimedia sama tim balkon itu tugasnya untuk mengurusi di balkon. Dan itu kita harus mensuplai dan memastikan bahwa TV gereja itu menyala sehingga umat yang di luar gereja itu dapat tetap mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik. Dan tentu itu juga kita harus menyiapkan semacam lower third dan sebagainya supaya mereka juga bisa ikut menyanyi seperti itu. Nah, di Paskah kali ini juga di bagian multimedia juga Romo pembina Komsos kita juga ada terobosan baru di mana dia juga kita mulai menampilkan teks lagu itu di TV gereja. Jadi dengan harapan supaya baik umat yang di luar gereja maupun di dalam gereja mereka itu dapat ikut menyanyi seperti itu. Jadi di mana kita tahu selama ini bahwa umat itu kadang sudah ada kor yang nyanyi gitu. Jadi akhirnya itu mereka akhirnya cuma diem dan cuma dengerin aja. Nah, padahal juga kan namanya perayaan Ekaristi, itu kan kita juga butuh keterlibatan umat Perayaan seperti bersama itu. soalnya Betul, ya. betul. Oke. Nah, itu tugasnya multimedia seperti itu. Nah, sedangkan ada dari tim dokumentasi, itu jadi tugasnya mereka untuk mendokumentasikan semua kegiatan di gereja. Jadi baik itu yang sifatnya kegiatan perayaan Ekaristi, itu kita mencoba untuk setiap minggu kita selalu mendokumentasikan dan kita mempublikasikannya di IG seperti itu. Jadi paling enggak sih umat-umat yang di luar gereja yang mungkin udah lama nih udah enggak ke gereja gitu. Ada perasaan gimana ya? Kangen ya gereja sekarang kayak gini ya. Ternyata gini sekarang kepingin balik nih ke gereja. Nah paling enggak seperti itu. Itu dokumentasi dan ada bagian editing. Editing itu jadi mereka menerima file-file foto dan lain-lain dari tim dokumentasi, juga ada tim jurnalistik yang tugasnya membuat deskripsi untuk di setiap postingan IG, juga mungkin menyelipkan mungkin beberapa masukan-masukan tentang katekese sehingga umat itu lebih teredukasi dan ini loh saya lebih mendalami lagi tentang gereja seperti itu. Oke, kalau untuk media yang digunakan nih, apa aja nih? Kan tadi kita udah dengar ada mungkin TV yang di gereja begitu ya, sama Instagram yang sudah ini. Berarti ada lagi apa enggak? Selain itu kita juga ada YouTube-nya Katedral Surabaya. Sekarang ini program yang berjalan itu adalah Katedral Faith Space, di mana ada tim sendiri dari timnya CFS. Di situ mereka itu juga tugasnya mereka adalah menginterview ketua lingkungan, di mana kita kan juga programnya tahun ini kita kan juga masih berkelutat di lingkungan seperti itu, bagaimana cara mengembangkan lingkungan dan sebagainya. Nah itu jadi Katedral Faith Space itu kita memanggil ketua-ketua lingkungan dan kita mewawancarain gimana sih caranya mereka jadi ketua lingkungan, terus habis itu apa kendala yang dihadapi di lingkungan, apa yang mereka inginkan dari lingkungan ke depannya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya penjelasannya sangat clear ya teman-teman ya. Lalu kalau untuk masalah Paskah nih, yang kemarin Paskah ini mungkin bisa dibantu sama Pak Hokri juga gitu ya. Kemarin terlibat apa aja nih di Paskah kemarin nih, Cia? Selain Komsos, saya kemarin terlibat sebagai perlengkapan panitia Paskah, di mana pada waktu kemarin itu saya sebagai koordinator untuk
perlengkapan di katedral, kita pada waktu untuk itu kita sewakan itu videotronnya 3 itu pada waktu itu, supaya semua umat yang hadir pada perayaan Ekaristi Paskah itu semuanya bisa melihat perayaan itu dengan baik, dan perlengkapannya semuanya sudah baiklah. Cuma kendalanya ya itu apa namanya, ada sedikit-sedikit yang apa ya punya ya sudah baiklah tuh. Selain Komsos tadi kan Komsos, Perlengkapan terus ada saya, perlengkapan juga. Berarti perlengkapan pada saat Paskah kemarin Iya. ya, koordinatornya. Koordinator. Wih, ngeri ya. Sudah ya pasti masih bekerja begitu Iya. ya. Terus habis itu pelayanan juga, pelayanannya nggak main-main loh teman-teman. Iya. Komsos juga perlengkapan sebagai koordinator lagi. Waduh luar biasa ini ya. Semoga berkatnya berlimpah-limpah nih Amin, ya. amin, ya. Amin. Selain itu, Oke. Selain itu ada lagi nggak keterlibatannya kemarin? keterlibatan saya sebagai PUK juga PUK kata. juga. Ikut. Lu gimana nih bagi waktunya ya? PUK juga gitu Kan ya. kalau perlengkapan kan pada waktu Sebelumnya ya. sebelum hari H kan kita sudah clear semuanya pada hari H clear, dan kita bantuin PUK lah pada waktu hari H. Oke. Sama Komsos. Iya, iya, iya. Buat teman-teman di rumah yang bilang aku sibuk, tidak ada kata sibuk kalau mau mencari waktu ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Oke, kalau dari kamu nih, Odi. Ya, Odi. Iya. Gimana? Paskah kemarin gimana? Lumayan meriah, terutama di Sabtu Suci. Di Sabtu Suci ya? Iya. Sampai umatnya sampai keluar-keluar ya, sampai keluar gereja Iya, juga? sampai keluar-keluar, sampai ada yang di teras gitu, sampai Oh, ada yang gitu. mungkin ada yang berdiri. Saya Ya, melihat. kalau kamu sebagai Komsos tuh melihat itu tuh bagaimana tuh? Ya karena memang gimana ya, kalau bisa dibilang sebenarnya hari Sabtu Suci itu sudah termasuk hari Paskah, cuman karena memang Paskahnya itu hari Minggu, jadi orang-orang rata-rata itu lebih memilih yang malam karena biasanya minggunya istirahat Oh gitu. gitu, padahal tuh harusnya Sabtu juga, Minggu juga ya, karena itu kan satu kesatuan, ya kan? Iya. Sabtunya kita menunggu Tuhan untuk bangkit ya di dalam di dalam kubur begitu. Minggunya adalah kebangkitannya sebenarnya ya, tapi Iya. kebanyakan dari teman-teman mungkin lebih ke arah Sabtunya malam Iya. gitu ya. Oh begitu. Lalu Kalau di hari kayak Jumat Agung atau Kamis Putih itu nggak seberapa sih, maksudnya umatnya rame tapi nggak separah kayak Sabtu Suci gitu. kalau kamu sendiri pada saat apa ini? Kamu bikin kontennya atau mungkin membantu Komsosnya di hari apa? Kalau untuk Minggu Palma itu saya sempat hari Sabtunya, bukan hari Oke. Minggunya. Kalau untuk Kamis Putih itu saya tuh jam 6 sore, dan Jumat Agung kemarin itu jam 3 sore, dan Sabtu Suci itu jam 6 sore lah. Iya, jam 6 sore, dan Minggu Paskahnya saya ikut misa anak-anak jadi jam 10. Oh, jadi sekalian misa, sekalian Iya. mendokumentasikan begitu Iya. ya. Wah, tuh loh teman-teman ya, jangan bilang aku sibuk gitu ya. Buat pacar bisa begitu ya, apalagi buat Tuhan begitu ya. Oh, yang ketawa ini berarti ketahuan nih punya pacar ini. Enggak, Kak, aku enggak, mendahulukan pacar aku enggak ya. punya pacar, Kak. Aku sengaja enggak mau Oh, pacaran. Oke, promosiin ya. Oke. Jangan ditiru ya, guys ya. Jangan ditiru. Oke, lo mumpung lo ini masuk kamera. Dadah dulu. Ah, Oke. Lalu mau bertanya juga mungkin dari C Selfie juga ya terkait kontribusi ya. Jadi kan anggapannya kalau misalnya dibilang Paskah ini kan acara besar juga ya. Pasti kontribusinya juga cukup besar dan koordinasinya juga pasti akan menyeluruh. Nah itu bagaimana? Kalau Komsos ini ya bisa dikata saya sebagai ketua Komsos itu saya dilantik berkali-kali. Setiap Natal, Paskah itu pasti masuk jadi panitia seperti gitu. itu. Karena kita sebagai Komsos kita akan berhubungan dengan bagian-bagian lain. Ambil aja contohnya kalau misalnya kayak Paskah ini itu ada baptisan juga. Seperti itu. Nah, itu kan juga kita harus koordinasi juga dengan bagian
bagian untuk dengan bagian katekesenya. Terus abis itu juga eh, dari kayak ini contohnya ada kayak visualisasi jalan salib seperti itu. Jadi kan kita tuh harus bisa menjembatani mereka dan apa yang mereka butuhkan supaya itu tersampaikan ke umat gitu. Jadi kayak misalnya nih ada baptisan, ada seperti itu. Itu gimana sih bahwa penerimaan sakramen itu akan menjadi sesuatu yang berkenan bagi mereka. Jadi dengan kita dengan dokumentasikan mereka dengan baik ya. Jadi itu akan jadi kenangan tersendiri buat umat seperti itu. Jadi terus juga kayak misalnya visualisasi jalan salib, di mana selama pandemi itu visualisasi jalan salib itu juga kan kita nggak ada seperti itu gitu loh. Jadi selama ini kan visualisasi yang orang tahu hanya kita berdiri dan kita berkeliling memutari gereja. Tapi ini gimana kita harus promosiin ke umat, ini loh ada cara ini. Dan dari promosi kita ada umat yang banyak yang datang dan itu juga mengetuk banyak umat yang untuk melihat dan mereka itu tergerak hatinya dari visualisasi jalan salib itu. Banyak yang komen-komen yang positif kita yang dapetin dari sana gitu. Nah terus juga selain itu juga kita juga kadang hal-hal dasar juga itu mungkin sampai yang mungkin orang-orang nggak pikirkan sebetulnya, tapi itu juga kadang kita harus ngurusin seperti itu. Contohnya itu kita udah up, kadang kita up udah di ketua lingkungan, kita up jadwal misa, jadwal apa. Tapi itu kita juga nggak nutup kemungkinan masih ada pertanyaan yang masuk di IG. Itu pasti itu. Jam misanya jam berapa? Parkirnya di mana? Nah dengan begitu otomatis kita juga harus bisa menjembatani mereka. Sabar ya. Iya gitu betul. ya. Menjembatani mereka gimana mereka juga. Nah nanti kalau kita nggak jawab mereka nggak datang ke gereja dong. Terus habis itu nanti oh ke gereja parkirnya susah gini. Nah itu kan kita juga harus koordinasi dengan bagian-bagian lain yang terkait seperti itu. Terus habis itu mungkin juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin gimana sih caranya jadi katekumen, gimana sih pasca ini ada baptisan enggak. Nah terus habis itu kayak misalnya nih misa imamat, kan ada misa imamat, itu terbuka untuk umum atau enggak, seperti itu. Nah gitu, jadi kita itu kita harus tanggap dengan ini loh, kebutuhan umat itu enggak cuman sekedar itu, tapi kita harus bisa menjembatanin antara gereja dan umat. Kita sebagai yang di tengah-tengah seperti itu, dan kita harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi gereja dan bagi umat seperti itu. Sebenarnya kalau informasi-informasi dasar itu sudah ada ya sebenarnya ya dari Sebetulnya sudah ada. websitenya Komsos, dari Iya. keuskupan juga ada, dari Betul. Instagram ada begitu, dan cukup kalau kayak kemarin saya searching gitu ya misalnya di HKY misalnya jam berapa kayak gitu. Sebenarnya dengan sedikit sentuhan Google gitu aja sudah keluar gitu ya. Tapi dari teman-teman yang memegang medianya itu juga cukup sabar untuk balesin itu ya. Kalau saya mungkin cari di YouTube ya, cari di Google ya, cari di Instagram ya. Mungkin kayak gitu ya. Wah, sabar banget loh ini ya. Oke, kalau dari Hokri nih mungkin menambahkan dari C Selfie juga terkait apa ya, keterlibatan ya tadi ya. Jadi Ya. mungkin lebih ke arah koordinasinya juga selama pasca dan lain-lain. Pada waktu pasca saya bertugas sebagai perlengkapan, saya bertugas sebagai apa? PUK juga, terus Komsos juga, ya double-double itu, Triple itu. triple. Ya, kita saling membantu lah supaya semua perayaan Ekaristi pada waktu Paskah itu dapat berjalan dengan baik. Umat bisa merasakan bagaimana Tuhan itu hadir pada waktu perayaan Ekaristi itu, bagaimana semuanya dapat berjalan dengan baik. Kita koordinasi dengan semua pihak gereja, pihak panitia, pihak yang lainnya yang berhubungan dengan perayaan Ekaristi itu. Terus Ya, lalu ada lagi? ya Kalau untuk koordinasinya kan tadi mungkin secara kayak PUK atau perlengkapan ya. Mungkin kalau kayak secara keseluruhan mungkin kan tadi kayak C Selfie Ya. ngomong kayak visualisasi jalan salib, nanti akan ada baptisan bayi, itu pada waktu koordinasinya. visualisasi jalan salib kita juga koordinasi dengan
teman-teman dari Rekat, OMK, dan membantu mereka supaya dapat berjalan dengan baik. Dan itu pada waktu visualisasi jalan salib itu saya kan juga perlengkapan, jadi untuk memutar bangku, iya, Iya iya kita iya. kan Iya. ya mengadakan lilin juga, kita kan ya gimana ya, semua Iya, terlibat lah berarti dalam keterlibatannya bukan hanya kayak celup gini tapi sak badan gitu ya, semua terlibat, langsung gitu ya. ya, terlibat dalam Iya 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 iya. perayaan itu dengan. Ya, puji Jadi Tuhan. saya berada terus di gereja mulai dari misa, semua misa. Jangan-jangan tidur di gereja ini ya. Bareng sama Pak Satpam nanti di depan Ya situ. gimana, kita tugas kok, Iya, pelayanan. pelayanan. Kalau untuk tuguran sendiri berarti sampai malam juga Iya, ya? sampai malam nungguin sampai tuguran. malam ya? Ya sampai selesai tuguran itu jam 12 malam itu Iya. kita ngeluarin bangku yang ada di gereja itu buat visualisasi besoknya. Iya betul itu. Nah, jadi Ngantuk-ngantuk itu ya. ngantuk-ngantuk. Iya. Iya. Itu dibantu oleh tim-tim yang lain, panitia itu kompak itu ada tim keamanan, humas semuanya ikut membantu. Wah, Iya. iya. Kalau tidak ada mereka juga tidak bisa jalan. Iya, Kalau tidak ada betul. kalian juga tidak bisa Iya. jalan begitu ya. Oke, kalau dari Odi mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau pesanku loh ya, kalau misalnya ikut misa misa Paskah kayak Vigili atau Sabtu Suci ya, alangkah baiknya hari Minggu itu juga ke gereja. Iya. Nah tapi masalahnya di keluargaku sendiri ya kayak itu apa ya, kalau kemarin kan Sabtu Suci kan bareng-bareng toh, misalnya bareng, tapi Minggu Paskahnya mereka kayak nggak mau gitu, apalagi adikku kan memang bukan tipikal orang-orang yang religius Gerejawi. total, ya enggak. Jadi akhirnya ya mereka orang tuaku Minggu ya libur, terus adikku malas-malasan di rumah, ya udah aku yang ke gereja sendiri yang hari Minggu. Iya. Gitu. Jadi keterlibatan keluarga itu juga penting begitu ya. Jadi menumbuhkan keinginan untuk pergi ke gereja atau lebih seneng nih gereja bareng-bareng gitu ya. Iya enggak? Iya. Iya. Kok iyanya begitu ya? Oke, kalau dari teman-teman nih ya, kalau untuk tantangannya tersendiri apa? Selama mungkin pada saat sebelumnya atau persiapannya, pada hari hanya atau evaluasinya bahkan sampai evaluasi. Ya seperti itu tadi, tantangannya itu ya harus kalau misalnya kita berdokumentasi, terus kalau fotonya salah dikit itu biasanya kena teguran, terus kena kritik, apalagi terutama umat-umat sendiri itu. Kok aku pas nguap itu di foto gitu ya? Oh gitu ya? Oh enggak ya, bukan itu ya kritiknya ya? Ya bukan di ya? situ. Sorry. Terlalu visual sekali saya ini. Ya. Oke baik, maksudnya harus seperti ini, harus seperti itu. Jadi belajar lagi untuk ngambil fotonya begitu ya? Ya karena aku sendiri juga lulusan SMK Sin Louis jurusan multimedia dan Asik. juga angkatan pertama. Asik. Kan waktu itu kan SMK Sin Louis itu membuka jurusan baru multimedia, saya akhirnya masuk. Nah saya mempelajari di situ dan juga di magang, ternyata multimedia itu istilahnya gampang-gampang susah materinya. Jadi seni dari fotografi itu enggak cuma satu, kadang-kadang ada kalanya kita harus belajar dari nol lagi gitu. Dari sudut yang berbeda aja kita ngulang lagi dari Harus awal, ngulang dari sudut lagi di situ. Oh gitu, mantap ini ya, pelajaran baru nih. Oke, ada lagi Kak Odi? Ya kalau keseharian di rumah sih ya kadang ya saya main game, cuman ya ada batasnya. Cuma kalau Iya. kegiatan di luar yang non komsos ya, kayak contoh aja hunting kereta api, ya itu kan sudah kebiasaan saya toh. Apalagi kan saya di YouTube suka lihat video channelnya Mas Risang Anggara Ambulakral, terus seorang YouTuber lagi yang dari Purwokerto namanya Mas Valentinus Gardawardana. Itu kan saya juga melihat IG-nya Mas Garda aja juga ada dia itu kalau nggak salah mes dinar atau asisten imam gitu, dia juga terlibat di situ. Oh gitu, jadi belajarnya juga bisa melalui video-videonya orang juga ya? Iya, dan itu aku praktekkan, cuma ya memang ada masalah sama orang tua aku kalau di soal-soal hunting kereta ini. Cuman ya saya harus bisa menerimanya. Oke. Ya suatu saat nanti
nanti pasti ketemu gimana solusinya Oke, gitu. amin ya. Ya. Oke, boleh dilanjutkan C Selfie terkait mungkin tantangan selama entah itu dari awal masuk Komsos mungkin ya terus atau ditetapkan sebagai ketua nih ya atau masa Paskah kemarin. Mungkin tantangan secara pribadi, mungkin waktu seperti itu. Jadi di mana kita harus membagi waktu antara pekerjaan, keluarga dan pelayanan. Kadang kita menutup nggak menutup komplain gitu loh. Jadi mungkin dari keluarga juga, apalagi kalau perayaan yang panjang seperti ini dari Minggu Palma kan, anggapannya Minggu Palma, Kamis Putih, terus habis itu sampai Minggu Paskah. Itu pasti komplain juga dari keluarga, itu ada juga. Kenapa? Ya, kenapa lebih banyak ngabisin waktu di gereja seperti itu. Itu pertama tantangan seperti itu. Terus habis itu juga untuk tantangan lain mungkin juga dengan berbagai macam yang harus kita urus seperti itu. Kita terus terang kita kekurangan personil seperti itu. Selain kita kekurangan juga alat, mungkin di bidang di kamera kita kekurangan kamera, terus habis itu juga di personilnya kita ada kekurangan personil gitu. Seandainya mungkin personilnya lebih banyak, itu akan lebih mudah untuk pembagiannya seperti itu dan tidak akan terlalu berat. Nah, untungnya juga yang untuk tahun ini juga kita dapat bantuan juga dari pembina rekat juga, terus dari anak-anak OMK juga di situ, di mana mereka juga membantu kita untuk kayak bantuin buat flyer seperti itu. Terus habis itu kita juga dapat bantuan dari timnya Humas, kita kolaborasi dengan Humas, jadi mereka yang ngurus media, spanduk dan lain sebagainya. Jadi tantangan-tantangan itu akan terasa lebih ringan kalau kita jalani bersama dan kita lakukan semua dengan sukacita dan penuh syukur, seperti itu. Wah, terima kasih. Menjadikan tantangan menjadi rasa syukur ini ya, puji Tuhan. Oke, dari Kak Kris sendiri bagaimana? Kalau tantangan untuk Komsos ya itu waktu betul. Jadi kita harus bisa membagi waktu. Terus untuk perayaan Paskah kemarin tuh tantangannya kita kan koordinasi dengan semua orang, jadi semua pihak lah yang terkait dengan Paskah itu. Jadi kadang-kadang itu koordinasi dengan pihak-pihak yang lain itu kadang-kadang ada salah paham atau gimana kan, sehingga ada beberapa masalah gitu kan. Tapi kita hadapi dengan baik lah sama-sama. Jadi karena kita kerja tim, jadi otomatis kita harus saling mengerti satu sama lain sehingga dapat terselenggara dengan baik. Terus untuk tim itu kita harus solid juga. Berarti ya keterlibatan, bantuan dari teman-teman, begitu semua tuh juga pihak ya, semua pihak itu juga baik ya. Sehingga dapat terselenggara dengan baik itu. Iya. Oke. Ya itu teman-teman, jadi kalau misalnya memang teman-teman punya waktu luang atau jangan luang deh, menyempatkanlah sedikit waktunya bisa membantu teman-teman Komsos nih ya dari HKY juga. Jadi pelayanan juga, jadi berkat juga buat kalian gitu. Dan di Komsos pun juga pasti ada teman-teman juga yang baru belajar ini, baru belajar itu. Yuk belajar bareng-bareng, nggak apa-apa teman-teman, masih basic atau sama sekali nggak punya pun juga nggak apa-apa ya. Pasti akan diajarin selama kitanya mau, selama kitanya membuka hati. Begitu ya. Wah, ya, puji saling Tuhan ikut. ini. Saling gitu ya, Saling, kata-katanya itu saling ya, saling membantu, saling belajar, saling menghormati juga saling mungkin menghargai, ya, menghargai juga dan berkoordinasi dengan banyak kepala itu juga cukup sulit ya. Ya sulit, tadi ya. karena satu orang, tiap-tiap orang itu berbeda. Unik gitu unik, ya. Pada ada yang mungkin karakter, merespon semuanya sifat, karakter semuanya berbeda. cara Kita merespon. sebagai koordinator atau sebagai pimpinan harus mengerti tiap anggotanya gimana. Wah luar biasa banget ya. Lalu kalau untuk generasi mudanya bagaimana nih di Komsos nih? Boleh. Jujur ya kalau untuk generasi muda seperti saya atau
sobat-sobat itu tantangannya juga di waktu juga, karena jujur ya untuk misa Sabtu Suci kemarin itu sebenarnya itu saya misanya itu jam setengah 10 malam, tapi karena dikomplain sama orang tua takutnya kalau pulangnya itu kan kalau nggak salah 2 jam ya, jadi kan jam 12 malam. Nah itu kan yang dikhawatirkan orang tua saya sendiri itu ya karena jam 12 malam itu kan jam istilahnya jam begal atau jam apa gitu. Akhirnya ya mau nggak mau, akhirnya saya sendiri juga kurang setuju, akhirnya ya udah ganti ke jam 6 sore. Oke, Gitu. ya berarti dukungan orang tua tadi ya bahwa oh ya setidaknya kamu pulang jam sekian karena mungkin orang tua yang lebih tahu nih jalan pulangnya seperti apa ya kan Iya, ya. iya, Ya orang harus tua. diikutin kalau yang itu ya teman-teman. Nah itu tadi ya pelayanan boleh pelayanan tapi jangan meninggalkan keluarga juga ya. Tapi kalau Iya. misalnya memang dibutuhkan silakan komunikasikan dengan orang tua. Yang sebenarnya yang kita butuhkan itu kan komunikasi begitu dalam keluarga begitu ya. Orang tuanya nggak tahu kamu kemana gitu kan juga bingung ya. Ya saya belum jadi orang tua sih, cuman kayak saya tahu pernah dimarahin juga begitu ya. Loh Oh kok saya pulang jam bolak-balik segini? malah suruh Pulangnya kok jam segini gitu ya. kalau misalnya motornya kotor itu saya sudah mulai Oh. kemarin malam itu harus nyuci Nyuci motor. motor, waduh ya itu. Ya ya ya. Kalau mungkin dari si Selfie atau Kokri terkait generasi mudanya nih, menggait anak mudanya nih. Kalau kita sih, kita sebagai generasi yang tua-tua, otomatis kita pasti mengharapkan untuk keterlibatan generasi yang muda. Nah, karena kita juga nggak bisa selamanya untuk pelayanan. Apalagi Komsos ini selain kita membutuhkan pikiran, itu juga membutuhkan fisik juga. Apalagi kayak bagian dokumentasi yang harus lari-lari, ngambil gambar seperti itu gitu. Jadi peran serta anak-anak yang masih lincah dan aktif itu sangat kita butuhkan sekali seperti itu. Nah, terus habis itu juga kadang mungkin mereka kendalanya, saya nggak punya alat, saya nggak punya kemampuan apa-apa. Tapi dari sana itu kita bisa pelajari. Semua itu bisa kita pelajari selama kita ada kemauan kita untuk melayani. Tuhan memberikan kita talenta sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Jadi apapun yang kita punya asal kita persembahkan itu kepada Tuhan dan Tuhan akan melipat gandakan dan menambah kemampuan kita. Mungkin dari anak-anak yang di sini juga mungkin dari pertama kali masuk juga mungkin ada yang pertama juga kemampuannya mungkin kemampuan foto pas-pasan juga. Mungkin dari pertama kali foto mungkin kok yang diambil itu aja sih. Jadi pertama itu, tapi akhirnya kan dari pelatihan, terus habis itu mereka bisa berkembang. Terus akhirnya itu foto-foto juga yang dihasilkan, jadi kalau dilihat dari di IG itu kan juga kelihatan gitu. Dari dulu pertama, fotonya kok monoton gini, terus sekarang kan lebih berwarna, lebih seperti itu. Juga terus habis itu kan juga selama kita mampu, Tuhan akan mampukan, seperti itu. Duh luar biasa ya jawabannya ya, aduh. Boleh mungkin ditambahkan dari Kokri. Saya mau menambahkan untuk Komsos ini kita butuh peran serta orang tua. Orang tua tiap keluarga juga kita juga butuh ketua lingkungan untuk mengajak supaya anak muda yang ada di lingkungan untuk ikut aktif kalau bisa. Jadi kita juga butuh keterlibatan semua. Jadi supaya anak muda itu bisa ikut gabung dengan kita, bisa ikut belajar bagaimana kita bekerja untuk Komsos, untuk pelayanan itu. Jadi kita juga butuh dorongan dari orang tua, dari keluarga, ketua lingkungan terutama. Kan sekarang lingkungan kan banyak anak muda kan nggak ikut aktif di lingkungan kebanyakan ya. Orang-orang tua saja itu. Iya, itu Kur lingkungan, kur wilayah itu udah kayak perlu keterlibatan ketua sudah lingkungan. familiar semua ya gitu ya, bertahun-tahun gitu. Iya, anak muda susah itu diajak. Apalagi kan keterlibatan ketua lingkungan ini sangat membantu kita, ya. Iya, support sana sini. Iya. Iya.
Dan mungkin keterbukaan orang tua untuk anaknya, ya udah kamu kalau ke gereja pelayanan yang seperti itu ya. Harus ada apa namanya, bagaimana keterlibatan orang tua, bagaimana dorongan dari orang tua supaya anak muda itu ikut aktif di pelayanan di gereja. Belajar boleh teman-teman gitu ya, Iya. tapi kalau bisa juga ikut pelayanan ya. Iya, harus itu. Sama kayak saya dulu juga gitu ya. Jadi belajar iya, tapi pelayanan iya, tapi buktinya Tuhan kasih saya nilai yang ya lumayan lah. Gitu ya. Oke. Terima kasih banyak ya. Oke deh, mungkin ini pertanyaan terakhir, Ya. tapi pertanyaan dari masing-masing ini akan berbeda ya. Waduh. Oke, kalau yang pertama ini mungkin dari sekalian deh ya, kalau Ya, dulu ya. Bagaimana nih pesan Paskah nih yang bisa disampaikan kepada teman-teman di rumah? Pesan Paskah untuk semua teman-teman yang ada di rumah, itu semoga Paskah ini dapat membawa kita semua dengan kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dapat membawa keterlibatan kita semua dalam melayani, dalam hal memberikan bantuan kita kepada Tuhan supaya kita dapat bersama-sama untuk hidup baik. Ya, hidup dalam Dalam kasih, kasih, gitu ya, ya. dalam kasihnya Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih. Oke, kalau dari C Selfie sendiri aku punya pertanyaan apa ya? Oke, kalau untuk pesan buat teman-teman di luar sana terkait Komsos juga nih, boleh nih. Untuk teman-teman, jangan pernah ragu untuk bergabung dengan Komsos. Karena Komsos ini enggak cuman melulu seperti cuman foto dan lain-lain, tidak seperti itu. Tetapi Komsos ini kita punya misi yang harus kita emban selama kita hidup di dunia ini, yaitu untuk pergilah, wartakanlah sabda Tuhan ke seluruh dunia. Nah, itu yang harus kita wujudkan. Gimana sih caranya kita mewujudkan itu? Kalau dulu sih mungkin kita akan bingung. Kita harus kemana untuk mewartakan, tapi dengan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini, cuman satu kuncinya, kita mau, kita berusaha, Tuhan pasti akan kasih jalan. Amin. Jangan ragu untuk bergabung di Komsos, walaupun ada keterbatasan, selama kita mau dan kita persembahkan 5 roti dan 2 ikan, itu akan cukup untuk memberi makan 5.000 orang, seperti itu. Iya, puji Tuhan. Selain itu juga ini ya, berarti kalau sebelum kita mewartakan ke seluruh dunia, mungkin kita bisa mewartakan gitu ya kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita melalui media yang kita punya, melalui diri kita dimanapun kita berada, begitu ya. Luar biasa, terima kasih. Oke, kalau dari Odi. Kalau dari aku sih nggak banyak ya, karena tahun ini memang banyak bencana ya, seperti yang kakak katakan kemarin. Bulan Maret kemarin itu rumah saya sempat kebanjiran juga, kena banjir rob. Terus ada gempa juga kan tadi. Nah di situ saya bukan merasa kayak apa ya, bukan panik atau merasa takut ya, tapi saya ini kayak wah ini kayaknya apa, aku mungkin kurang banyak doa. Salah satunya saya itu sering hampir nggak pernah doa novena, terutama jam 12 malam itu. Yang sering doa novena justru malah ibu saya sendiri. Nah itu. Dan setelah ada bencana itu akhirnya gimana? Berdoa atau tetap sama saja? Saya tetap bersyukur. Setidaknya Tuhan memberikan saya masih hidup gitu loh. Nggak sampai apa ya gitulah. Ya intinya gini kawan-kawan, kita harus bersyukur apapun yang terjadi, meskipun terkena bencana sekalipun, karena kalau kita memanjatkan banyak syukur kepada Tuhan, puji Tuhan, berkah kita akan berlipat-lipat. Amin. Oke, terima kasih banyak ya. Wah, luar biasa banget toh ya, kita habis berbincang-bincang sama narasumber yang
Luar biasa ini perbincangan kita ya, daging semua nih sepertinya ya. Dan mungkin ada beberapa hal yang saya highlight di sini begitu ya, bahwa pewartaan itu tidak melulu tentang kita harus kemana begitu ya, harus kemana gitu. Tapi kita dengan diri kita membawa diri kita sendiri itu sudah menjadi pewartaan. Jadi tetap teman-teman kalau dari saya sendiri ya mungkin menambahkan sedikit terkait literasi juga kali ya. Jadi iman kita ini jangan hanya sebatas apa yang kita tahu gitu ya, tapi kita ayo kepo gitu ya. Entah itu kepo melalui Komsos, kepo melalui PUK, kepo melalui mungkin nanti ada Pemasmur, ada banyak banget teman-teman media atau wadah gitu ya, tempat kita untuk berkarya, untuk kita belajar di gereja begitu. Jadi maksimalkan begitu ya. Oh ya Kak, untuk kan saya kan Gen Z, Gen Z. Nah, Siap. ada nggak pesan Kakak untuk tantangan generasi penerus saya itu generasi Alpha? Waduh, saya yang diwawancarai sekarang nih ya. Iya. Ada dong pastinya ya. Yang namanya gini ya, kalau misalnya dibilang generasi ke generasi itu ya, sebenarnya kalau dibilang bukan hanya ke generasi bawah, tapi juga ke generasi atas begitu ya. Bahwa generasi atas dan bawah ini secara gap ini kan jauh banget nih ya. Cara komunikasinya, cara pendalaman imannya itu pasti berbeda. Nah, bagaimana caranya supaya yang atas ini bisa meneruskan kepada yang bawah dengan cara yang apa ya, cara yang mungkin Gen Z sampean ya, Gen Z gitu ya, Gen Z dan Gen Alpha tadi ya, ngomongnya Gen Alpha ini itu bisa mengerti gitu ya. Tapi di satu sisi gen yang di bawah ini itu juga harus terbuka dengan apa yang diajarkan. Begitu. Jadi walaupun caranya mereka keras, caranya mereka mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan begitu, tapi kita juga terbuka bahwa itu pelajaran buat kita gitu. Jadi tidak melulu ya tadi balik lagi ya bahwa literasi itu bukan hanya membaca gitu ya. Kita boleh membaca buku, membaca magisterium, membaca tradisi-tradisi gereja, membaca Alkitab gitu ya. Kita mengerti, kita mendalami itu. Tapi ada satu sisi nih juga. Kalau kamu mendalami itu tapi kamu tidak mendengarkan kata orang tuamu, atau tidak membuka diri untuk keterbukaan gereja terhadap kamu, itu juga tidak bisa. Itu menurutku ya. Ada pertanyaan lanjutan ini, takut ini saya. Terus cara apa yang menurut saya tersulit itu bukan di hari Paskahnya, tapi prapaskahnya itu terutama puasa pantangnya itu jujur ya Kak, aku menghadapi godaannya susah banget. Iya. Sebenarnya kalau puasa sama pantang itu nggak tahu ya, nanti mungkin dari Cece Koko juga bisa ngasih tahu ya. Jadi kalau dari saya pribadi, karena saya walaupun tidak di Paskah pun saya kadang-kadang tuh ikut. Karena di kantor saya itu kan ya kebanyakan ya mungkin teman-teman dari Muslim begitu ya. Jadi mereka tuh juga ada yang puasa Senin Kemis gitu. Itu sometimes saya ikut. Jadi walaupun tidak seperti mereka ya, maksudnya yang 24 jam. Berapa ya? 12 jam ya? 12 jam. Kalau nggak salah puasanya Muslim itu jam 4 sampai jam 5 sore Ya, itu. makanya. Jadi kalau aku nggak ngikutin puasa itu ya, puasaku tetap puasa Paskah atau puasa-puasa yang diajarkan Katolik begitu. Tapi ya karena aku nggak kuat juga ya. Tapi aku mencoba untuk mengikuti itu karena apa? Pada saat aku merasakan itu ada sesuatu yang berbeda dari diriku. Aku lebih sabar, aku lebih mungkin berkurang juga secara emosi, terus abis itu mungkin dari berat badan juga menurun begitu toh. Dari berat badan menurun tuh kan kayak ringan ya. Nah saat ringan tuh kan rasanya bahagia ya. Nah mungkin bisa dikaitkan dengan hal-hal yang menurutku apa tujuanmu untuk berpuasa. Nah itu, jadi kalau kamu sudah tahu tujuanmu berpuasa, misalnya tujuanku berpuasa adalah untuk misalnya kesehatan gitu ya. Misalnya ada saudara atau keluarga yang sakit, kamu pasti akan mendoakan itu. Jadi kayak misalnya dalam puasaku jam 6 pagi, jam 12 siang sama jam 6 itu yang malaikat Tuhan lah itu yang depannya. Terus tambahkan jam 3 sore, jam kerahiman. Itu yang coba dilakukan. Jadi pelan-pelan, jangan langsung ngebut itu tuh pasti akan capek sendiri. Dari tengah-tengah itu pasti kayak, duh ngapain sih kok aku puasa? Tapi balik lagi, ngapain sih aku puasa? Nah, pertanyaan itu, tujuanmu apa? Tujuanmu apa lo kalau puasa? Kalau aku puasa itu apa ya, mengurangi porsi makan ya kalau puasa. Tapi kadang-kadang aku juga nerapin pantang juga. Kalau pantang ini jujur ya aku lebih sulit pantang. Kenapa? Karena kalau pantang itu kalau aku menerjemahkan ya, itu kayak melawan hawa nafsu. Selalu aja ada godaan-godaan. Iya, itu lebih sulit. Cuman ya mau nggak mau harus dihadapi. Apalagi hari Jumat gitu, Jumat Agung, saya sempat pantang full gitu. Apalagi orang-orang ngomongnya harus berpuasa 40 hari. Ayo lu.
40 hari guys, bukan 30 hari loh ya, ini 40 hari. Cuman banyak yang nggak tahu ya. Ya. Siap-siap. Pertanyaannya? Oh, puasa pantang ya. Kita jalani seperti biasa. Puasa ya untuk Jumat Agung sama Rabu Abu, Rabu Abu sama Jumat Agung. Pantang ya tiap hari Jumat. Ya. Terus ya biasa. Umat-umat yang lain juga biasa seperti itu. Dengan kita berpantang, kita berpuasa itu kita dapat mengerti bagaimana kita dapat menahan hawa nafsu, menahan godaan, menahan segala macam yang buat kita senang, kesenangan kita ditahan semua sehingga kita dapat mengerti bagaimana kita menjalani hidup ini supaya dapat bermakna untuk Tuhan Yesus, untuk semua untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya itu. Iya. Kalau menurut aku, kita sebagai orang Katolik itu, puasa dan pantang kita itu mungkin paling gampang untuk dilakukan. Karena apa? Kita cuman puasa itu cuman Rabu Abu sama Jumat Agung aja. Itu cuma 2 kali. Kita cuman dituntut itu. Dan sedangkan lain-lainnya 7 kali kita cuman pantang aja seperti itu. Kendala pasti ada, tapi satu yang mungkin kuncinya adalah niat. Puasa dan pantang ini aku persembahkan buat Tuhan yang aku layani. Nah, kita sebagai anggota Komsos, kita ngelayanin Tuhan. Nah, gimana kita bisa ngelayanin Tuhan kita kalau kita nggak punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Dengan puasa dan pantang itu kita berusaha untuk mempersembahkan apa yang terbaik buat Tuhan, mendekatkan diri sama Tuhan, dan juga berusaha untuk mengendalikan emosi kita sehingga kita dapat berhubungan dengan baik juga dengan sesama juga. Nah, mungkin itu yang pengendalian diri itu yang susah, terutama apalagi kalau kayak seperti di Paskah, seperti di situ, itu di mana tingkat kesabaran kita benar-benar diuji saat kadang kita ngelihat apa yang nggak beres itu. Dan itu pengendalian diri itu bisa kita dapatkan secara maksimal kalau kita bisa nahan hawa nafsu kita, dan dari pantang puasa itu kita bisa belajar banyak. Apalagi kita dikuatkan juga dengan APP dan lain sebagainya. Itu benar-benar menguatkan kita pada prakteknya nanti pada pas hari Paskahnya seperti itu. Terima kasih banyak ya. Ya, ini adalah akhir dari jepret kita kali ini. Biasanya narasumber kita dari Mokri, ada Selfie, ada Mokri juga gitu yang mengungkapkan tentang bagaimana kasih Tuhan gitu melalui proyek-proyek mereka, dan semoga teman-teman juga begitu tergerak ya untuk bergabung ya bersama Komsos, even bukan di Komsos akhir gitu ya, mungkin dimanapun kalian berada, di gereja manapun kalian, dan memunculkan kasih gitu ya, dan mengenai kasih begitu dari Paskah yang kita lakukan beberapa saat itu. Ya, sekian, dan saya Agatha, saya mewakili dari Komsos juga. Berterima kasih telah menonton ya di kali ini. Semoga kita kedepannya juga semakin mengedukasi, dan saya sih juga teman-teman yang dari Surabaya dan sekitarnya mungkin ada yang kita tidak berdoa begitu ya, cuma kalau ada susulan-susulan jumlah lagi kita juga bisa sih aja.
Oke, sampai jumpa lagi di jepret berikutnya bersama dengan paroki-paroki berikutnya. Dadah, sampai jumpa, Tuhan berkati.